Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan beberapa profil universitas yang ada di Indonesia. Di antaranya ada Akpol, UGM, Polban. Sebelum ke materi, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Nadila. Perkenalkan, nama aku Suci. Perkenalkan, nama aku Lutfi. perkenalkan nama aku Didit Maulana. Perkenalkan, nama aku Venus Dharma Yusuf. Perkenalkan, nama saya Yotari. Perkenalkan, nama aku Alvina. Oke, let's check this out. Nah, yang pertama adalah Akademi Kepolisian. Akademi Kepolisian atau Akpol pertama kali dibentuk oleh beberapa instruktur polisi yakni R.S. Sukanto, Broto Murdokusumo, Bustami Aman, dan Joyo Dirjo. Kala itu, mereka bersama membangun sekolah kepolisian dengan nama Sekolah Polisi Bagian Tinggi yang berlokasi di Metoyo dan Magelang. Nah, di Akademi Kepolisian itu sendiri berlokasi di Jalan Agung nomor 131, Kelurahan Candi Baru, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam Akademi Kepolisian ada 3 jurusan yang bisa kalian pilih. Yang pertama ada Pendidikan Militer, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang strategi kedaulatan dalam mengamankan negara. Yang kedua, Kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang segala aspek kejahatan. Dan yang ketiga, ada Pendidikan Militer, yaitu program studi yang dirancang khusus untuk yang ingin berkarir sebagai seorang intelijen. Syarat umum masuk Akademi Kepolisian atau Akpol yang pertama, warga negara Indonesia baik pria ataupun wanita. Kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, usia minimal 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri. Kelima, sehat jasmani dan rohani dengan menyertakan surat keterangan sehat dari institusi kesehatan. Keenam, tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan dengan menyertakan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dari Polres setempat. Ketujuh, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Kelapan, tinggi badan untuk pria minimal 165 cm dan tinggi badan untuk wanita minimal 163 cm. Nah, yang kedua ada Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada terletak di Bulak Sumur Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejarah Gadjah Mada lahir di kencan perjuangan revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Didirikan pada periode awal kemerdekaan yakni pada tanggal 19 Desember 1945. Nama Gadjah Mada juga memiliki makna tersendiri, mengandung serta teladan Mahapatih Gadjah Mada yang berhasil mempersatukan Nusantara. Jadi, teladan ini diterjemahkan dengan ke dalam rumusan jati diri UGM sebagai Universitas Nasional, Universitas Perjuangan, Universitas Pancasila, Universitas Kerakyatan, dan Universitas Pusat. Di Universitas Gadjah Mada terdiri dari 16 fakultas. Yang pertama adalah Fakultas Farmasi. Fakultas ini memiliki 2 jurusan, yaitu jurusan farmasi dan jurusan profesi apoteker. Yang kedua adalah Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas ini memiliki beberapa jurusan, yaitu jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Sastra Jepang, jurusan Arkeologi, jurusan Sastra Perancis, jurusan Sastra Arab, jurusan Antropologi Budaya, jurusan Pariwisata, jurusan Sastra Jawa, jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea, jurusan Sejarah, dan jurusan Sastra Inggris. Yang ketiga ada Fakultas Hukum. Fakultas Hukum terdiri hanya 1 jurusan, yaitu jurusan Hukum. Yang keempat ada Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Fakultas ini terdiri dari 3 jurusan, yaitu jurusan Gizi Kesehatan, jurusan Ilmu Keperawatan, dan jurusan Kedokteran. Yang kelima ada Fakultas Kedokteran Gigi.
Jurusan ini terdiri dari 2 jurusan, jurusan higien gigi dan jurusan kedokteran gigi. Lalu yang keenam ada Fakultas Kedokteran Hewan. Fakultas ini hanya memiliki 1 jurusan, yaitu jurusan kedokteran hewan. Yang ketujuh ada Fakultas Teknik. Fakultas ini terdiri dari beberapa jurusan, yaitu jurusan arsitektur, teknik nuklir, teknik fisika, geodesi, geologi, teknik industri, teknik perencanaan wilayah dan kota, teknik kimia, teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro, teknologi informasi, dan teknik biomedis. Yang kedelapan ada Fakultas MIPA. Fakultas ini memiliki beberapa jurusan, yaitu jurusan elektronika dan instrumentasi, jurusan geofisika, jurusan kimia, ilmu komputer, jurusan matematika, jurusan ilmu aktuaria, jurusan statistika, dan jurusan fisika. Yang kesembilan ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas ini memiliki 3 jurusan, yaitu jurusan akuntansi, jurusan ilmu ekonomi, dan jurusan manajemen. Ke-10 adalah Fakultas Psikologi. Fakultas ini hanya memiliki 1 jurusan, yaitu jurusan psikologi. Yang ke-11 ada Fakultas Peternakan. Fakultas ini hanya memiliki 1 jurusan saja, yaitu jurusan ilmu dan industri peternakan. Yang ke-12 adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Fakultas ini memiliki beberapa jurusan, yaitu jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, jurusan Ilmu Hubungan Internasional, jurusan Ilmu Komunikasi, jurusan Politik dan Pemerintahan, jurusan Sosiologi, jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, dan yang ke-13 adalah Fakultas Perikanan. Fakultas ini memiliki 1 jurusan saja, yaitu jurusan Perikanan. 14 adalah Fakultas Teknologi Pertanian. Fakultas ini memiliki 3 jurusan, yaitu jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, yang kedua jurusan Teknik Pertanian, dan yang ketiga adalah jurusan Teknologi Industri Pertanian. Yang ke-15 adalah Fakultas Geografi. Fakultas ini memiliki 3 jurusan, yaitu jurusan Geografi Lingkungan, jurusan Kartografi dan Penginderaan Jauh, dan jurusan Pembangunan Wilayah. Yang ke-16 adalah Fakultas Kehutanan. Fakultas ini memiliki 1 jurusan saja, yaitu jurusan Kehutanan. Selanjutnya ada Politeknik Negeri Bandung. Politeknik Negeri Bandung berlokasi di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Dalam fungsinya sebagai perguruan tinggi vokasi, Polban mengemban tanggung jawab moral untuk membangun sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan daerah, nasional, dan global. Universitas Politeknik Negeri Bandung atau disebut juga Polban, yaitu ada 2 bidang dan 1 program. Yang pertama yaitu bidang non-rekayasa. Di bidang non-rekayasa ada 3 jurusan. Yang pertama jurusan akuntansi, yang kedua jurusan administrasi negara, dan yang ketiga jurusan bahasa Inggris atau sastra Inggris. Yang kedua itu bidang rekayasa. Di bidang rekayasa ada 6 jurusan. Yang pertama yaitu jurusan teknik sipil, yang kedua yaitu jurusan teknik mesin, yang ketiga yaitu jurusan teknik refrigerasi dan tata udara, yang keempat yaitu jurusan teknik konferensi energi, yang kelima jurusan teknik elektro 6, jurusan teknik kimia, dan yang keenam yaitu jurusan teknik komputer dan informatika. Yang ketiga yaitu program magister terapan. Di program magister terapan ini ada dua program. Yang pertama yaitu program magister terapan rekayasa infrastruktur, dan yang kedua yaitu program magister terapan keuangan perbankan syariah. Biaya kuliah di Polban. Mahasiswa jurusan Teknik Rekayasa di Politeknik Negeri Bandung dikenakan UKT mulai dari Rp500.000 sampai Rp10 juta. Sedangkan mahasiswa jurusan non-teknik atau non-rekayasa dikenakan UKT mulai dari Rp500.000 sampai Rp8,5 juta. Penerimaan mahasiswa baru Polban dilakukan melalui 3 jalur seleksi, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP dengan kuota 25%, seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan kuota 45%, dan yang terakhir seleksi mahasiswa baru mandiri atau SMBM dengan kuota 30%. Politeknik dan universitas apa bedanya? Universitas menawarkan berbagai program studi interdisipliner, sementara institut dan politeknik lebih fokus pada pendidikan teknis dan teknologi. Jadi, sebagian besar lulusan dari Polban
pasti mudah mendapat pekerjaan dan posisi kerja yang sesuai bidang. Ditambah dengan kurikulumnya yang mendukung dan menjadi daya tarik bagi pihak perusahaan. Penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.